Pemirsa, perusahaan listrik negara induk distribusi Jakarta Raya siap mensuplai kebutuhan listrik untuk perhelatan Formula E yang akan berlangsung 4 Juni mendatang. PLN juga menjamin tidak akan ada pemadaman listrik saat perhelatan balapan bergengsi itu digelar. Guna memastikan pasokan listrik pada penyelenggaraan Formula E berjalan lancar dan tepat waktu, pihak PLN dari unit induk distribusi Jakarta Raya menyiapkan 1 gardu. Ini telah disiapkan untuk digunakan dan sedangkan 1 gardu lainnya masih dalam proses pembangunan. PLN sendiri menargetkan pengerjaannya akan selesai 100% pada tanggal 25 Mei. Listrik di gardu khusus Formula E ini akan disuplai dari 3 gardu induk Jawa, Madura, dan Bali untuk mensuplai listrik sebesar 7 juta volt ampere yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan balapan Formula E. PLN menggunakan energi terbarukan yang tidak menimbulkan polusi udara maupun polusi suara. PLN juga menyiagakan 2 unit gardu mobile yang akan digunakan sebagai cadangan untuk keperluan darurat. Pihak PLN memastikan pasokan sebesar itu tidak akan mempengaruhi aliran listrik kepada masyarakat sehingga dipastikan tidak akan adanya pemadaman di wilayah lain selama ajang Formula E berlangsung. Pagar pembatas untuk keselamatan pembalap maupun penonton ajang Formula E 2022 Jakarta mulai dipasang. Pemasangan pagar sepanjang 8.000 meter dilakukan setiap hari hingga 25 Mei mendatang. Pagar sirkuit terdiri dari 2 lapisan. Lapisan pertama adalah pagar balapan dan lapisan kedua pagar perimeter untuk melindungi penonton dengan jarak 3 meter dari lintasan. Ajang balapan Formula E digelar 4 Juni 2022. Sirkuit Ancol memiliki lintasan balapan berbentuk kuda lumping dengan panjang 2,4 km. Kita lanjutkan berbincang malam hari ini seputar penyelenggaraan Formula E yang sudah di depan mata dan sudah juga bergabung bersama kami malam hari ini ada pemerhati otomotif Fitra Eri. Selamat malam, Mas Fitra. Selamat malam. Baik, saya ingin ke Mas Fitra. Kalau dari kacamata Anda sebetulnya seberapa menarik Formula E ini? Oke, jadi Formula E itu pertama kali digaungkan idenya itu tahun 2011 oleh Presiden FIA, Mr. Jean Todt waktu itu. Jadi FIA itu adalah badan motorsport tertinggi di dunia. Beliau mengusulkan ide untuk balap dengan mobil listrik. Yeah. Kenapa dengan mobil listrik? Karena masa depan adalah listrik, sehingga di tahun 2040 misalnya di Eropa tidak akan lagi memproduksi mobil berbahan bakar konvensional. Nah, ide Formula E ini digaungkan untuk menyiapkan balap pengganti Formula 1 ke depannya. Jadi sementara Formula 1 masih dijalankan, Formula E dijalankan untuk mulai memperkenalkan balap listrik. Karena balap listrik itu nantinya akan berkembang setiap tahunnya dan untuk mempromosikan green atau mempromosikan energi yang terbarukan itu sudah ada di balapan. Makanya itu diusulkan ide itu tahun 2011 dan pertama kali direalisasikan itu tahun 2014. Memang harus diakui sekarang gaung dari Formula E itu belum sebesar Formula 1, masih jauh di bawah Formula 1, tapi memang tujuan dari FIA membuat Formula E itu bukan untuk menyaingi Formula 1, tapi lebih ke arah bukan hanya industri otomotif yang menyiapkan elektrifikasi, tapi juga dunia motorsport. Kalau kita mengukur dampak dari penyelenggaraan Formula E di Jakarta tahun 2022 ini untuk dunia seperti apa? Ya, jadi pada saat pertama kali digulirkan, saya pernah bertemu juga dengan beberapa penggagas termasuk Pak Anies juga pada saat itu dan saya kebetulan membuat video pada saat itu dan saya bilang tadi saya juga menyimak pembicaraan Bang Sahroni dan Pak Gilbert, dua-duanya benar ada benarnya dan dua-duanya juga dengan semangat kecintaan ke negara kita. Dan saya sebagai pengamat otomotif, saya tidak akan masuk ke ranah politik, tapi saya lebih melihat bagaimana sebuah balapan itu bisa menghasilkan untuk sebuah negara. Iya. Adakah itu? Kenapa? Iya, adakah itu di Formula E? Bukan hanya Formula E, semua balapan apalagi level dunia memiliki potensi untuk membawa benefit bagi negara tersebut, memiliki potensi juga untuk membawa kerugian. Itu tergantung bagaimana kita memanage ajang balapan itu untuk keperluan promosi negara atau kota kita. F1 misalnya, kita datangkan F1 atau MotoGP.
tidak akan tertutupi biaya itu dari biaya dari penjualan tiket atau dari sponsorship. Tapi kita harus melihat apakah ini membawa dampak positif atau tidak, karena tidak mungkin kita mengeluarkan uang tanpa melihat hasilnya seperti apa. Dan itu di negara-negara lain yang menyelenggarakan kejuaraan dunia, hasilnya itu bisa dilihat dalam jangka panjang. Tapi setiap tahun selalu dilihat apakah ada peningkatan pariwisata dengan adanya event ini. Apakah proyeksi pendapatan daerah jadi meningkat setelah adanya pergelaran ini. Jadi tidak bisa kita lihat dalam waktu sesaat, tapi setiap tahun itu harus dievaluasi. Makanya kenapa ada negara yang melanjutkan kejuaraan dunia yang mahal seperti F1 atau MotoGP sampai puluhan tahun, ada juga yang tidak. Jadi itu semua tergantung ke kita sendiri bagaimana memanfaatkan. Baik, jadi jangan juga melihat langsung efeknya di tahun ini saja begitu ya? Bisa dipastikan tidak akan tertutupi kalau melihat efek 1 tahun. Tapi ketika kita mau melakukan investasi untuk mendatangkan sebuah balapan internasional, kita harus punya grand plan. 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita mau apakan balapan ini untuk keuntungan negara kita. Baik, saya ingin ke Bang Gilbert ya. Menarik dari apa yang disampaikan oleh Mas Fitra tadi. Kenapa tidak DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu lebih kepada tadi membuat grand design yang tidak hanya mempersoalkan 1 tahun ini saja, tetapi untuk kedepannya. Baik, saya harus klarifikasi itu. Semenjak itu ditawarkan ke kita sudah menentang. Tetapi kemudian itu sudah dipaksakan masuk ke dalam anggaran perubahan, bukan anggaran awal tahun, dan itu sudah menyalahi undang-undang. Jadi dari awal ini sudah banyak sekali pelanggaran. Artinya memang dari awal Anda sangat tidak tertarik dengan tadi dampak positif yang sangat mungkin muncul. Dari awal kita sudah tentang kok, saya sudah katakan tadi, tidak ada keuntungan segala macam. Kalau dinyatakan ada grand plan apa? Orang nyatanya Monas juga kemudian dibikin menjadi tempat, ternyata itu tidak boleh karena itu adalah situs. Kemudian mau dipindahkan ke GBK juga kemudian tidak bisa, lalu dipindahkan ke Ancol, dipilihlah Tanah Rawa, yang karena udah waktunya udah mepet, apapun mesti jadi dipasangin cerucuk. Tetapi trek ini hanya bisa untuk sekali, itu yang kita katakan. Dari awal harusnya ini direncanakan dengan baik, jangan dipaksakan, lalu kemudian ini kan bukan uangnya pribadi. Makanya BPK mengatakan ini harusnya bukan government to business, tapi business to business. Kenapa dipaksakan kemudian government to business? Makanya nggak boleh lagi yang berikut. Hilanglah itu 560 miliar itu. Karena sudah dari awal ini bermasalah. Baik. Ini jangan dikatakan bahwa kita tidak mengatakan ini salah dari Jadi awal. Sekalipun tanggal 4 itu berjalan dengan sukses, tetap saja ya PDI Perjuangan DKI Jakarta memberikan catatan akan hal ini. Gagal, tidak. Kita juga lebih senang itu sukses. Dan kita tidak menentang mobil listrik. Tapi kalau jangan sukses, gunakan uang rakyat. Karena kita lebih membutuhkan untuk sekolah yang rusak, rumah sakit di Cakung yang tidak ada, rakyat minta bolak-balik ke DPRD minta dibangun itu. Sementara uang yang ada oleh Perindo katanya lebih cocok untuk dipakai Formula E. Itu kan tadi yang kita protes. Jadi kita katakan nih jangan dong. Uang yang ada ini dipakai. Oke, sekarang saya ke Bang Effendi. Bang Effendi silakan. Ini banyak nyinggung-nyinggung Abang nih. Tadi si Pak Gilbert ini menganalogikan, tadi saya tangkap itu dia bilang Jakarta udah terkenal dulu tanpa perlu ada Formula E. Saya mau ngasih gambaran aja. Saya lihat Pak Gilbert ini tidak paham soal event internasional, event yang mendatangkan keuntungan multi years. Dia tidak paham nih kayaknya. Jadi saya ingin kasih gambaran aja. Contoh aja Singapura. Singapura itu kurang terkenal apa, Pak? Tapi kenapa mereka masih menyelenggarakan Formula One dengan biayanya triliunan? Itu Formula One, bukan Formula E. Lah, Bapak ini paham nggak sih Formula One, Formula E? Begini, tanya Pak. sama Pak Fitra itu, apa bedanya? Jangan tanya sama saya. Biar Oke, fair, lanjut gitu. Bang. Yang namanya Formula E kurang lebih dengan Formula One adalah balapan sangat internasional. Beda. Dua negara mundur dari Formula E. Loh, Formula One berebut semua. Oke, dilanjut dulu Bang Effendi. Saya kasih gambaran bagaimana negara-negara itu berlomba-lomba, tidak hanya Formula One, untuk menyelenggarakan event maraton dunia aja rebutan gitu. Jangan samakan itu. Kita bicara Formula artinya E mungkin saja. seperti ini Bang Gilbert. Kita butuh event-event yang memang bisa memperkenalkan kita ke dunia internasional. Tidak menolak karena tetapi di dari pikiran awal, dia, jangan dipaksakan. di pikiran gitu Gilbert loh. ini, jangan menggunakan uang APBD. Itu yang kita persoalkan. Loh, Singapura, Malaysia juga menyelenggarakan MotoGP apa semua juga melibatkan Anda baca pemerintah. dulu undang-undang baru Anda ngomong. Baik. Undang-undang mengatur tidak boleh.
Siapa bilang tidak Makanya boleh? BPK mengatakan ini harus B2B, makanya tidak ada lagi diberikan dana yang berikut. Jadi yang menjadi persoalan terbesar adalah karena ini menggunakan dana APBD begitu ya? Iya, betul. Baik. Tapi kalau berbicara tentang event, saya ke Mas Fitra nih. Berbicara tentang event, bagaimana sepengetahuan Anda, bagaimana tentang supporting dari sebuah negara penyelenggara, Mas Fitra? Ya, seperti saya bilang tadi, bahwa kita menyelenggarakan event dunia itu seperti kita mau melakukan investasi ke satu tempat. Investasi ada investasi yang murah, ada investasi yang medium, ada investasi yang mahal. Kita bisa melihat, kita punya kekuatan dana di mana dan kita mengambil event tersebut sebagai investasi. Event harus kita anggap sebagai investasi. Apakah investasi itu balik atau tidak, itu tergantung dari perencanaan yang kita buat. Bisa saja kita keluar modal Rp5, kita malah rugi Rp4. Tapi kalau bisa aja kita mengambil investasi yang Rp20 misalnya, ternyata Mas kita Fitra, bisa menghasilkan itu sekalian Rp30. Nah, Mas Fitra, sekaligus tadi pertanyaan dari Pak Gilbert dijawab, sama nggak Formula E sama Formula One? Ya, jadi Formula E dan Formula One memang semuanya balap kelas dunia, semuanya sama-sama world champion. Yang membedakan adalah harga investasinya. Memang itu sangat bedanya mahal. di mana? Kata dia beda. Baik. Coba. Nanti kita ada satu segmen lagi dan ini sudah di depan mata tanggal 4 Juni 2022 perhelatan ini akan digelar. Lalu apa baiknya yang perlu untuk kita persiapkan atau kita sikapi dari hal ini? Kita akan jeda. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini dan ini adalah segmen terakhir. Jadi untuk Bang Gilbert, silakan ya. Hal apa yang bisa disikapi oleh DPRD karena ini sudah di depan mata dan pelaksanaan akan digelar tanggal 4. Begitu di tengah tadi pro kontra, di tengah kencangnya kritikan dari DPRD ini pasti akan terlaksana. Silakan Bang Gilbert. Ya, kita berharap pertama ya, kita bukan a priori dengan mobil listrik, tidak. Kita tahu itu masa depan dan kita tidak pernah menyatakan apapun mengenai mobil listrik. Kedua, kita juga tidak mengharapkan ini gagal, tidak. Kita menentang ini karena kemudian kita melihat ini dari awal tidak akan menguntungkan sementara kita kekurangan uang. Banyak sekali kegiatan yang kemudian dihapus. Nah, baik, kalau tidak ingin gagal ya sudahlah. Ini kan sudah mau dilaksanakan, didukung saja. Sekarang, loh, tidak begitu kan. Anda memaksakan begitu ya enggak juga lah. Kita juga harus melihat ini secara kritis. Kan kita bukan robot yang kalau ditekan di sini harus muncul di sana, kan tidak. Jadi kita melihat ini bahwa nanti kita akan evaluasi di mana masalahnya. Karena kemudian 2 tahun kontrak sudah hilang yang 560M. Ini sisa 3 tahun kontrak. Apakah masih menguntungkan? Karena dengan kerugian 700 miliar lebih, apakah kalau dikerjakan 2 event lagi malah menguntungkan atau makin rugi? Tentu ini kan semua mesti kita bahas, karena kita tidak mau kemudian kalau konstituen kita kan 2 jutaan lebih yang milih PDIP di DKI kan. Nggak tahu kalau Perindo udah berapa juta yang milih, mungkin 20 juta memilih DKI, nggak tahu saya. Tetapi maksud saya, kita kan mesti memegang teguh kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kita. Makanya kemudian waktu terjadinya penolakan kita, masyarakat memberi dukungan berupa bunga di depan DPRD. Baik. Jadi artinya kita melihat bahwa apa yang kita minta itu didukung oleh rakyat. Bahwa kemudian ini dilaksanakan tanggal 4, kita sangat-sangat berharap ini sukses. Ya, baik. Sehingga kita berharap yang semuanya juga makin bisa terlaksana dengan baik. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bang Gilbert. Silakan Bang Effendi. Closing statement-nya apa nih dari poin yang kita perbincangkan ini terkait Kalau dengan Formula E? Dari saya? Ya, dari masih ada? Silakan singkat saja Bang Gilbert. Singkatnya ya, mudah-mudahan sukses lah dan kemudian kita semua bisa melihat kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat pahit, karya buruk buat kita sebenarnya. Saya kira itu closing. Baik, silakan Bang Effendi sekarang. Ya saya pikir kalau dibilang untung dan rugi, tentu perspektif masing-masing ya. Mungkin Pak Gilbert perspektifnya hitung-hitungan mungkin ya. Hitung-hitungan harus segini keluar, segini harus masuk gitu. Tapi saya dan mungkin sebagian besar masyarakat Jakarta tidak melihat itu sebagai perspektif untung dan rugi, apalagi dikaitkan dengan anggaran DKI. Toh juga banyak anggaran DKI yang disalahgunakan, dikorupsi oleh anggota-anggota dewan seperti teman-teman sejawat
di Kebon Siri sana kan. Jadi saya pikir saya kira itu ini direkam ya, hati-hati loh. Ini direkam silakan. Dan ini konten of silakan dilanjutkan dulu Bang Effendi. Nanti siapa yang korupsi ya? Iya, silakan. Silakan Anda rekam, nggak masalah bos. Ya, jadi bagi saya, sudahlah. Saya dari awal saya sudah bilang, lupakan dulu gimmick-gimmick politik ini. Kalau memang ada kesalahan di ujung nanti soal penganggaran, soal apa, BPK ada kok. BPK bekerja kok. Nggak perlulah teman-teman Gilbert dan kawan-kawan di PDIP ini menunjukkan gimmick-gimmick politik yang tidak mendukung atau lain-lain. Semua nanti akan bekerja. KPK juga akan turun. Kan kalian juga laporkan juga di KPK. Ya. Kalau emang ini ada penyimpangan, kalau BPK menilai ini ada penyimpangan anggaran juga akan terbukti kok. Iya. Ya kan? Nikmati aja nih bos. Event internasional yang masuk ke Indonesia yang nggak selama ini belum tentu. Terakhir kita dapat event olahraga otomotif itu World Rally bos. Saya nggak tahu kalau Gilbert ini tahu soal otomotif event, saya nggak tahu. Tapi yang pasti event terakhir otomotif Indonesia itu adalah World Rally yang kurang lebih hampir 20 tahun lalu bos. Baik. Tahun 96 atau 97. Jadi kita nikmati saja. Jadi sekarang masuk event olahraga balap seperti ini, nikmati bos. Mungkin si Gilbert nggak tahu dia event begini gitu loh. Kita nikmati itu poinnya. Dan berikutnya saya ke Mas Fitra Eri. Dari persiapan yang sudah dilakukan ya, tinggal menghitung hari, Anda sendiri melihatnya ini bagaimana ya? Bicara tentang adakah hal-hal yang memang menjadi catatan Anda untuk Formula E di Jakarta ini? Silakan. Ya, so far so good untuk persiapannya karena tracknya udah siap dan pembalap-pembalap juga sudah datang. Tinggal pertaruhan terakhir kita adalah berlangsungnya event ini sukses atau tidak. Dan rasanya senang sekali malam ini saya bisa ngobrol sama Bang Gilbert, sama Bang Effendi yang saya lihat semangatnya dua-duanya itu cinta dengan negara kita gitu. Dan saya sebagai pecinta otomotif, sebagai pengamat otomotif, sebagai influencer otomotif akan membantu sebaik mungkin untuk kesuksesan acara Formula E. Dengan semua resource yang saya punya, saya akan dukung. Dan saya juga berharap Bang Gilbert juga tetap melaksanakan fungsi pengawasannya. Jadi kita bisa melakukan event yang positif, tapi tetap semua dalam koridor hukum kenegaraan ini. Dan saya berharap Formula E bisa membuktikan bahwa dia sukses dan dia bisa memberikan benefit bagi negara kita. Karena buat kami sebagai pecinta otomotif, itu yang sangat kami harapkan. Baik, ya jadi semangatnya kita berdoa untuk suksesnya Formula E dan mari kita nikmati tanggal 4 Juni 2022. Terima kasih Bang Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, dan Mas Fitra Eri, pengamat otomotif yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih juga Bang Effendi sudah hadir di studio. Siap, terima kasih. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatur Ratma. Sampai jumpa.